kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, bagi orang-orang yang beragama, ibadah selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ritual kerohanian, seperti datang ke rumah ibadah, doa, puasa, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Bahkan di dalam kepercayaan tertentu, mereka sangat memisahkan antara yang ibadah dengan kehidupan setiap hari dalam aspek kehidupan yang lainnya. Maka di dalam kepercayaan tertentu, orang yang merasa semakin beribadah kepada Tuhan, semakin hidupnya rohani, semakin hidupnya ingin berhubungan, berelasi dengan Tuhan semakin dalam, maka dia akan mengasingkan diri dari orang lain. Dia akan mengasingkan diri dari hal-hal yang dia anggap duniawi. Tetapi Alkitab memberikan pandangan yang berbeda tentang hal ini. Mari kita buka bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dikatakan begini: jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perhatikan ayat yang ke-27, dikatakan begini: ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan baik-baik, Rasul Yakobus memberikan sebuah pandangan bahwa ibadah itu bukan sekedar ritual keagamaan, menyanyikan lagu rohani, berdoa, beribadah, berpuasa, datang ke rumah ibadah untuk melakukan rutinitas ibadah. Tentu hal-hal itu tidak bisa diabaikan. Tentu kegiatan kerohanian, beribadah, datang ke gereja, menyanyi, berdoa, berpuasa, itu tidak bisa diabaikan. Tetapi Yakobus memberikan sebuah pandangan bahwa ternyata ibadah itu bukan sekedar kegiatan rohani, bukan sekedar ritual kerohanian, tetapi juga menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Dan dalam hal ini
dia katakan ibadah itu bukan hanya vertikal antara kita dengan Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal antara kita dengan sesama. Dan Rasul Yakobus mengatakan untuk kita memperhatikan orang-orang yang termarginalkan. Saudara bisa baca sendiri di ayat yang ke-27. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang sesungguhnya itu, selain memang kita beribadah di dalam gereja, kita berdoa setiap hari, tetapi juga yang kita tidak bisa hilangkan adalah bukan hanya aspek vertikalnya antara kita dengan Tuhan, tetapi juga yang horizontal antara kita dengan sesama, di mana kita mengasihi sesama, berhubungan baik dengan semua orang, kita jadi berkat untuk orang lain. Itu juga adalah sebuah ibadah. Bahkan dikatakan itu adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat. Saudara, yang menarik adalah begini, dikatakan ibadah yang murni itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Lalu dikatakan di kalimat selanjutnya, menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Seakan-akan ini bagian yang tidak nyambung. Ibadah yang murni yang tidak bercacat itu mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda. Tetapi kemudian dikatakan juga di sana, tiba-tiba pergi kepada satu kalimat yang seakan-akan tidak nyambung, menjaga diri dari kecemaran. Tapi saudara, sepertinya Rasul Yakobus itu melihat bahwa ada orang-orang kaya atau mungkin orang-orang yang punya kekuasaan di zaman itu. Mereka berpikir adalah, kalau mengasihi orang, kalau hubungan secara horizontal itu adalah ibadah yang murni, maka mereka boleh berbuat kesalahan, tapi mereka menebus kesalahan itu dengan berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, Rasul Yakobus melihat bahwa kalau dia tidak melanjutkan dengan kalimat menjaga diri dari kecemaran, maka orang bisa salah paham. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan akan berbuat jahat, berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu menutupi itu dengan berbuat baik kepada sesama. Seakan-akan perbuatan baik kepada sesama itu bisa menghapus dosa perbuatan mereka. Makanya Rasul Yakobus lalu melanjutkan, selain mengasihi orang lain, tapi juga ibadah yang murni adalah menjaga diri dari kecemaran. Maka sebagai orang percaya, mari kita belajar bagian ini. Kita memang melakukan ritual keagamaan, pergi ke gereja, melayani di gereja, tetapi juga mengasihi orang lain dan menjaga diri dari kecemaran adalah satu bagian yang utuh dari sebuah ibadah yang murni. Sekali lagi, mengasihi orang lain dan menjaga diri dari kecemaran adalah satu bagian yang utuh dari ibadah yang murni. Kita tidak bisa mengatakan, oh, saya hanya berbuat baik kepada orang lain, lalu ibadah kita abaikan. Oh, kita beribadah, kita mengasihi orang lain, tapi juga kita melakukan hal-hal ketika di waktu-waktu tidak ibadah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Rasul Yakobus memberikan satu konsep yang utuh dari sebuah peribadatan yang murni, yang sejati, yaitu kita melakukan ritual keagamaan, datang ke gereja, beribadah, berdoa, melayani Tuhan, tetapi juga kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain dan menjaga diri dari kecemaran, dan ini menjadi satu bagian yang utuh dari ibadah yang murni. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita menjaga diri kita dari semua hal-hal yang tidak baik, sehingga dalam kehidupan kita didapati Tuhan adalah orang-orang yang beribadah dengan tidak bercacat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih kesehatan, kekuatan yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar sepanjang hari yang kami lewati ini, kami dalam tuntunan Tuhan, kami dalam campur tangan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menolong kami dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan yang selalu menolong kami dalam segala hal. Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga apa yang kami kerjakan semuanya berjalan dengan baik, bahkan semua yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.